Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Pejuang Kripto Indonesia. Gimana kabarnya nih? Masih kuat berjuang di kripto gak nih? Harusnya masih lah ya, karena kan masih banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kripto industri selain dari cuma trading doang. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan di kripto adalah dengan mengikuti tahap penawaran awal sebuah proyek kripto saat masih private sale maupun udah public sale. Nah, biasanya proyek yang berlisting maka di awal harganya bakalan naik ratusan persen ya. Namun kadang yang jadi problem adalah ketika kita ikutan public sale, maka token yang kita dapatkan itu tidak didistribusikan semuanya, namun akan divesting atau didistribusikan secara bertahap. Dan dari situ maka akan timbul resiko kerugian jika kita masih punya sisa token banyak yang belum didistribusikan, tapi harga tokennya udah jatuh duluan. Nah, kebetulan sebentar lagi bakalan ada public sale atau IDO dari sebuah project yang saat listing tidak divesting alias akan dibagikan 100%. Projectnya adalah Fosotau. Fosotau ini merupakan sebuah protokol verifikasi untuk sistem pencocokan order di DEX atau di Decentralized Exchange yang memiliki sistem order book. Nah, Fosotau ini sendiri bertujuan untuk memecahkan masalah skalabilitas dan kinerja pencocokan order pada DEX dengan cara mendelegasikan aktivitas tradingnya secara off-chain, tentunya dengan keamanan yang lebih terjamin. Jadi, kalau kita tahu, DEX ini kan yang paling terkenal ada dua jenis ya. Ada yang pakai AMM atau Automatic Market Maker, di mana penentuan harganya itu disesuaikan menurut smart contract-nya. Lalu ada juga yang pakai sistem order book, yang berarti di situ terdapat antrian jual, ada antrian beli. Nah, kalau Fosotau ini, dia itu punya service untuk menyediakan protokol verifikasi buat yang pakai sistem order book. Dengan hal itu memungkinkan para developer ini untuk membangun DEX mereka sendiri dengan bantuan protokol dari Fosotau. Nah, emang apa aja sih keuntungannya kalau kita tuh pakai DEX yang pakai protokolnya Fosotau? Yang pertama adalah dari segi biaya, karena kalau pakai Fosotau, pihak Fosotau ini tidak mengambil biaya alias free. Selanjutnya adalah sistem yang menggunakan order book, yang berarti kita bisa melakukan antri untuk melakukan harga terbaik yang kita inginkan. Berbeda dengan sistem AMM yang harganya udah ditentukan berdasarkan smart contract-nya ya. Lalu dari segi kecepatan juga bakalan lebih cepat daripada swap karena dalam eksekusi ordernya dilakukan secara off-chain. Selanjutnya dengan Fosotau kita akan mendapatkan pengalaman seperti di Centralized Exchange karena sistem transaksinya yang sama. Lalu dari segi keamanan juga terjaga karena aset yang kita transaksikan itu atas kontrol penuh kita sendiri. Lalu kita juga bisa berbagi biaya transaksi DEX yang didukung Fosotau dengan cara staking token TAO. Lalu selanjutnya kita bisa lihat nih di sini perbandingan DEX yang menggunakan sistem AMM dengan DEX yang didukung oleh Fosotau. Tampak jelas ya kalau Fosotau ini unggul dari segi eksekusinya yang lebih cepat karena menggunakan sistem off-chain. Lalu biaya transaksinya yang lebih murah seperti trading cost, proving cost, hingga biaya verifikasi. Nah, lalu apa aja sih yang bisa komunitas lakukan di Fosotau ini? Nah, kita bisa lihat detailnya di sini ya. Kalau kita itu bisa menjadi matcher, validator, kita juga bisa melakukan staking, lalu kita juga bisa trade to earn. Jadi kalau kita itu sering transaksi di DEX-nya Fosotau, kita bisa mendapatkan reward berupa token Fosotau. Lalu dari segi roadmap, kita bisa lihat sekarang prosesnya masih mengerjakan target-target yang ada di kuartal pertama dan kedua 2022. Dan sepertinya ini terjadi sedikit keterlambatan ya, karena kalau di roadmap IDO akan dilakukan di kuartal kedua, sedangkan sebenarnya IDO ini masih akan nanti dilakukan di bulan Juli, yang nantinya akan kita bahas ya di akhir. Lalu untuk saat ini sudah ada satu DEX yang disupport oleh Fosotau, yaitu FXDX. Namun sekarang masih dalam proses testnet. Untuk tampilannya akan seperti ini guys. Mirip sama Centralized Exchange ya. Yang tak kalah penting dari Fosotau adalah dari segi investor dan partnership. Project ini diinvest oleh banyak sekali venture capital ternama seperti FishDAO, Kratos Ventures, Azer Capital, Ava Capital, yang selengkapnya bisa teman-teman cek sendiri di websitenya. Dari segi partnership juga nggak kalah menarik karena mereka bekerja sama dengan Near, Octopus Network, Slowmiss, Portalverse, Refinance,
hingga exchange global seperti Huobi dan Maxi. Nah, info terbaru, kalau Fusatau ini akan segera melakukan IDO pada tanggal 11 Juli hingga 6 Agustus nanti. Yang akan di-IDO-kan adalah token TAO yang merupakan native token dari Fusatau. Token TAO memiliki beberapa utility. Itu yang pertama adalah sebagai governance token, yang berarti holder TAO akan memiliki hak suara untuk voting pada proposal pembaharuan di Fusatau Protocol. Yang kedua adalah sebagai gas fee. Jadi, token TAO digunakan untuk membiayai biaya gas di DEX yang menggunakan fasilitas protokol Fusatau dengan tarif yang murah tentunya. Yang ketiga adalah bisa digunakan untuk staking pada DEX yang didukung oleh Fusatau Protocol. Yang keempat adalah dapat digunakan sebagai hadiah trading. Jadi, jika kita hold TAO dan melakukan trading di DEX yang didukung oleh Fusatau, maka kita akan mendapatkan reward dari setiap transaksi yang dilakukan. Oke, kita kembali ke pengumuman IDO tadi. Jadi IDO akan diselenggarakan di 7 platform Launchpad, mulai 11 Juli hingga 6 Agustus. Platform-platform yang digunakan untuk IDO, yang pertama ada dari Boga Cica. Nah, kalau di sini kita bisa beli token TAO dengan USN maupun dengan token HAPI. Kalau pembelian dengan USN akan diselenggarakan pada tanggal 11 Juli pada jam 5 sore dan berlangsung selama 24 jam. Lalu untuk pembelian dengan token HAPI, proses pembelian dibuka di tanggal yang sama, tapi dibuka dan ditutup pada pukul 6 sore. Yang kedua ada dari WanaSwap. Kalau di WanaSwap, kita perlu mengikuti 3 tahapan, yaitu tahapan staking, token WINA, lalu tahap subscription atau langganan, dan tahap kalkulasi. Nah, tahap staking ini berlangsung 12 hingga 18 Juli jam 6 sore, sedangkan tahap langganan dan kalkulasi berlangsung tanggal 18 dan 19 Juli. Yang ketiga ini ada di PetFi. Penjualan di PetFi berlangsung selama 1 hari dari tanggal 15 Juli jam 5 sore hingga tanggal 16 di jam yang sama. Keempat ada LunaPet. IDO di LunaPet dilakukan tanggal 22 Juli jam 8 malam dan berakhir pada tanggal 23 Juli di jam yang sama. Yang kelima ada di salah satu platform yang cukup lumayan terkenal juga, yaitu ada di Pulse Finance. IDO di Pulse tidak berlangsung lama, periode dimulai pada tanggal 25 Juli jam 5 sore hingga 8 malam. Lalu selanjutnya ada di SmartPet. Di SmartPet kita diharuskan untuk melakukan whitelist terlebih dahulu sebelum membeli token TAO. Baru setelah itu kita bisa masuk ke dalam ronde FGFS atau First Come First Serve atau singkatnya cepet-cepetan. Ronde whitelist ini akan dibuka pada tanggal 28 Juli jam 3 sore, lalu ronde FGFS akan dibuka dan ditutup pada tanggal 29 Juli jam 3 sore hingga 7 malam. Yang selanjutnya ada di platform Skyward Finance. Kalau di Skyward Finance kita perlu untuk staking token Skyward. Selain itu, kalau di Skyward penjualannya bersifat lelang ya, dan lelang akan dibuka mulai dari tanggal 1 Agustus hingga 6 Agustus jam 5 sore. Informasi tambah lagi, kalau kita itu ikutan IDO, seperti yang tadi aku infoin di awal, kalau hasil pembelian token TAO ini akan di-unlock 100% pada tanggal 8 Agustus. Selain itu, pada tanggal 10 Agustus, TAO akan listing di 2 centralized exchange besar, yaitu di Huobi Global dan juga di Maxi. Dan dia juga bakalan listing di 2 DEX, yaitu di Refinance dan juga di FXDX. Jadi kesimpulannya adalah, jika teman-teman di sini itu berminat dengan project ini, kalian bisa research mendalam sendiri dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. So, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Happy cuan.